Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 yang berjudul Panggilan Surgawi. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Filipi 3 ayat 7 sampai 14 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 7 sampai 14 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sahabat WB, mari kita merenungkan firman Tuhan. Rasul Paulus mengalami titik balik dalam dirinya. Apa penyebabnya? Ayat 7. Apa yang lebih mulia dari keuntungan duniawi? Ayat 8. Dan apa yang menjadi target hidup Rasul Paulus? Ayat 14. Sahabat WB, Rasul Paulus melepaskan segalanya demi kebenaran karena iman. Mengejar pertumbuhan rohani, melupakan masa lalu, dan berfokus pada panggilan surgawi. Ia menekankan pentingnya mengenal Kristus Yesus sebagai keuntungan terbesar. Artinya, menganggap pencapaian duniawi sebagai sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Ia tahu hidupnya sekarang adalah tentang Kristus. Keinginan utama Paulus adalah mengenal Kristus, merasakan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya untuk menjadi serupa dengan Dia. Apa yang selama ini engkau anggap keuntungan terbesar dalam hidupmu? Adakah engkau semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan? Ia sadar bahwa dirinya bukan orang sempurna, tetapi fokus hidupnya terus mengejar tujuan, melupakan apa yang di belakang, kehidupan lama dengan kepuasannya, dan berlari ke arah tujuan ilahi. Apa yang engkau kejar dalam hidupmu?
tujuan duniawi atau ilahi. Perhatikan dan catatlah apa dampak dari fokus hidupmu selama ini. Renungkan dan bertobatlah. Inti dari perikop ini adalah komitmen total untuk menjadikan Kristus pusat kehidupan dan terus bertumbuh dalam iman. Setelah menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, apa komitmenmu? Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB yang lain, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau, merasakan kuasa kebangkitan-Mu, dan bersekutu dalam penderitaanmu untuk menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan adalah panggilan setiap murid Kristus.